Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan memaparkan materi video pembelajaran tentang perkalian dan pembagian pecahan pada anak sekolah dasar kelas 5 semester 1. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya, Vira Ayu Ningrum, dengan NIM 2020330002, dengan teman saya yang bernama Lisa Putri Wihana dengan NIM 2020333015. Di sini, kami akan menjelaskan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan, materi, kesimpulan, contoh soal, dan latihan soal. Langsung saja, pada kompetensi inti, yang ketiga ada memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumahnya, sekolah, dan tempat bermain. Yang kedua adalah menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dan dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetensi dasar. 3.2 menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, memahami perkalian dan pembagian pecahan. Yang kedua, mengetahui perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Yang ketiga, mengetahui perkalian pecahan dengan bilangan asli. Yang keempat, mengetahui perkalian pecahan dengan pecahan. Yang kelima, mengetahui perkalian pecahan desimal. Yang keenam, mengetahui pembagian pecahan bilangan asli dengan pecahan biasa. Yang ketujuh, mengetahui pembagian pecahan biasa dibagi bilangan asli. Yang delapan, ada mengetahui pembagian pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Yang kesembilan, mengetahui pembagian pecahan campuran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama ada operasi perkalian pecahan. Yang pertama, perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Pada prinsipnya, seperti pada bilangan asli, cacah, dan bulat, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Bilangan asli dikalikan dengan pecahan biasa, hasilnya adalah bilangan asli dikalikan pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap atau dalam bentuk umum, A kali B per C sama dengan A kali B per C. Selanjutnya yang kedua ada perkalian pecahan dengan bilangan asli. Pecahan biasa dikalikan dengan bilangan asli, hasilnya adalah pembilang dikalikan dengan bilangan asli. Sedangkan penyebutnya tetap atau dalam bentuk umumnya, A per B kali C sama dengan A kali C per B. Selanjutnya yang ketiga ada perkalian pecahan dengan pecahan. Pecahan dikalikan pecahan, maka hasilnya adalah pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Atau dalam bentuk umum ditulis A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Selanjutnya yang keempat ada perkalian pecahan desimal. Perkalian dua pecahan desimal dapat dilakukan dengan mengubah semua pecahan desimal ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian dikalikan mengikuti aturan perkalian pecahan biasa atau menggunakan teknik perkalian susun ke bawah. Aturan yang digunakan pada prinsipnya sama dengan perkalian bilangan asli. Hanya yang perlu diperhatikan adalah penempatan tanda koma. Untuk perkalian, banyak angka di belakang koma
sama banyak dengan banyak angka di belakang koma pada bilangan-bilangan yang dikalikan. Selanjutnya ada operasi pembagian pecahan. Yang pertama, ada pembagian pecahan bilangan asli dengan pecahan biasa. Pada prinsipnya, pembagian pada pecahan adalah pengurangan berulang, sama halnya dengan bilangan asli, cacah, dan bulat. Apabila bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa, maka pembagian berubah menjadi perkalian, tetapi pecahannya dibalik, atau penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Atau dalam bentuk umum, A dibagi B per C sama dengan A dikali C per B. Yang kedua ada pembagian pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli. Misalkan A per B adalah pecahan biasa dan C adalah bilangan asli. Jika A per B dibagi dengan C, maka pembilang dari pecahan tersebut tetap, sedangkan penyebutnya dikalikan dengan bilangan aslinya. Atau dalam bentuk umum, A per B dibagi C sama dengan A per B dikali C sama dengan A dikali 1 per B dikali C sama dengan A per B dikali 1 per C. Selanjutnya yang ketiga ada pembagian pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Apabila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka operasi pembagian menjadi operasi perkalian serta pembilang dan penyebut dari pembagi dibalik. Misalnya, A per B dan C per B adalah suatu pecahan, maka A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Yang keempat ada pembagian pecahan campuran. Menyelesaikan pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran yaitu dengan mengubah setiap pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian menyelesaikan seperti pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa, cara pengerjaannya adalah bilangan asli dikalikan dengan pecahan biasa. Hasilnya yaitu bilangan asli dikalikan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Selanjutnya pada perkalian pecahan dengan bilangan asli, cara pengerjaannya adalah pembilang dikalikan dengan bilangan asli, sedangkan penyebutnya tetap. Selanjutnya pada perkalian pecahan dengan pecahan, cara pengerjaannya adalah pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Selanjutnya pada perkalian pecahan desimal, cara pengerjaannya adalah dengan cara mengubah semua pecahan desimal ke pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian dikalikan mengikuti aturan perkalian pecahan biasa. Selanjutnya, pada pembagian pecahan bilangan asli dengan pecahan biasa, cara pengerjaannya adalah dengan cara pembagian berubah menjadi perkalian, tetapi pecahannya dibalik atau penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Selanjutnya, pada pembagian pecahan biasa dibagi bilangan asli, maka cara pengerjaannya adalah jika pembagian pecahan dikalikan dengan bilangan asli, maka pembilang dari pecahan tersebut tetap, sedangkan penyebutnya dikalikan dengan bilangan aslinya. Selanjutnya, pada pembagian pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, cara pengerjaannya adalah pecahan dibagi dengan pecahan biasa, maka operasi pembagian menjadi operasi perkalian, serta pembagian dan penyebut dari pembagi dibalik. Selanjutnya pada pembagian pecahan campuran, cara pengerjaannya adalah dengan mengubah setiap pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian menyelesaikan seperti pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Terima kasih, sekian pemaparan materi video pembelajaran dari saya. Selanjutnya,
Saya serahkan pada teman saya untuk melanjutkan materi video selanjutnya, yaitu Lisa Putri Wihana. Saya persilahkan. Terima kasih kepada teman saya, Vira Ayuningrum. Di sini saya akan melanjutkan video pembelajaran. Langsung saja ke contoh soal dan jawaban. Yang pertama, contoh soal mengenai perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Setiap peserta didik memerlukan 1/5 meter pita untuk membuat kerajinan bunga. Berapa meter pita yang diperlukan bila ada 3 peserta didik? Jawabannya, 3 kali 1/5 sama dengan 3/5. Jadi, pita yang diperlukan untuk peserta didik adalah 3/5 meter. Contoh soal yang kedua, mengenai perkalian pecahan dengan bilangan asli. Andi mempunyai bambu sepanjang 3 meter dan 2/3 bagian dari bambu tersebut akan dibuat tongkat. Berapa meter bambu yang digunakan untuk membuat tongkat? Jawabannya 2/3 kali 3 sama dengan 6/3 sama dengan 2. Jadi, bambu yang digunakan untuk membuat tongkat adalah 2 meter. Berikutnya, contoh soal mengenai perkalian pecahan dengan pecahan. Ibu masih mempunyai 3/4 kg gula pasir di rumah. Karena ada tamu, 2/3 bagian dari gula tersebut digunakan untuk membuat teh. Berapa kilogram gula yang ibu gunakan untuk membuat teh? Jawabannya, 2/3 dikali 3/4 sama dengan 6/12 sama dengan 1/2. Jadi, gula yang digunakan untuk membuat teh ibu adalah 1/2 kg. Selanjutnya, contoh soal mengenai perkalian pecahan desimal. Pak Budi membeli susu kotak isi 0,25 liter sebanyak anaknya, yaitu 5 orang. Berapa liter keseluruhan susu yang dibeli Pak Budi? Jawabannya 5 kali 25/10 sama dengan 5 kali 25/100 sama dengan 125/100 sama dengan 1/25. Jadi keseluruhan susu yang dibeli Pak Budi adalah 1,25 liter. Contoh soal berikutnya mengenai pembagian pecahan bilangan asli dengan pecahan biasa. Tiara mempunyai pita sepanjang 3 meter dan akan dibuat bunga. Jika setiap bunga memerlukan pita sepanjang 1/2 meter, berapa bunga yang dapat dibuat? Jawabannya 3 bagi 1/2 dikali 3 kali 2/1 sama dengan 6/1 sama dengan 6. Jadi bunga yang memerlukan pita adalah 6 meter. Contoh soal berikutnya mengenai pembagian pecahan biasa dibagi bilangan asli. Lili mempunyai 1/2 batang coklat yang akan diberikan kepada 3 adiknya dan masing-masing adik harus mendapat bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang akan diterima masing-masing adik Lili? Jawabannya yaitu 1/2 dibagi 3 sama dengan 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Jadi bagian coklat yang akan diterima masing-masing adik Lili yaitu 1/6. Contoh soal berikutnya mengenai pembagian pecahan biasa dibagi pecahan biasa. Dian mempunyai tepung terigu sebanyak 3/4 kg yang akan digunakan untuk membuat kue. Jika satu resep kue membutuhkan 1/2 kg tepung, berapa kue yang dapat dibuat Dian? Jawabannya yaitu 3/4 dibagi 1/2 sama dengan 3/4 dikali 2/1 sama dengan 6/4 sama dengan 3/2. Jadi kue yang dapat dibuat Dian adalah 3/2 kg. Berikutnya, contoh soal mengenai pembagian pecahan campuran. Tina membeli 1/2 kg beras untuk persediaan selama beberapa hari.
Bila setiap hari Tina memasak 1/2 kilogram, berapa hari beras tersebut akan habis? Jawabannya yaitu 7/1/2 dibagi 1/2 sama dengan 15/2 dibagi 3/2 sama dengan 15/2 dikali 2/3 sama dengan 15 kali 2 dibagi 2 kali 3 sama dengan 30/6 sama dengan 5. Jadi, Tina memasak beberapa hari beras, yaitu 5 kg. Berikutnya, contoh soal dan jawaban. Selanjutnya, soal yang pertama yaitu hasil dari 2/1/4 dikali 1,25 adalah 2/1/4 dikali 1,25 sama dengan 9/4 dikali 125/100. 9 kali 4 itu dari 2 dikali 4 jadi 8, dijumlahkan ke pembilang 1 jadi 9/4. 125/100 itu dari 1,5 dijadikan pecahan menjadi 125/100. 125 dibagi 5 jadi 25 dan 100 dibagi 5 jadi 20. Jadi 9/4 kali 25/10 sama dengan 225/80 dibagi 225 dibagi 5 jadi 45 dan 80 dibagi 5 jadi 16. Jadi 45/16 terus 45 dibagi 3 jadi 15 dan 16 dibagi 3 jadi 8. Jadi hasil dari 2/1/4 dikali 1,25 adalah 15/8. Soal yang kedua yaitu hasil dari 1,5 dikali 25/5 dikali 1,2 adalah, jawabannya adalah 1,5 dikali 25/2 sama dengan 1,2. Jadi di sini 1,5 dijadikan pecahan menjadi 15/10 dan 25/5 dijadikan pecahan menjadi 15/5 dan 1,2 dijadikan pecahan jadi 12/10. Jadi di sini 15/10 dikali 15/5 dikali 12/10. 15/5 dibagi 5 jadi 3 dan 12/10 dibagi 2 masing-masing isi jawabannya 6/5. Jadi di sini 3/2 sama dikali 18/5 sama dengan 90/10 sama dengan 9. Soal yang ketiga, Pak Amin mempunyai gula pasir 81/2 kg, kemudian membeli lagi 1,5 kg. Gula tersebut akan dimasukkan dalam beberapa kantong. Masing-masing kantong setengah kilogram. Kantong yang diperlukan Pak Amin adalah masing-masing kantong. Jawabannya, gula pasir yang dimiliki Pak Amin 81/2 kg. Gula pasir yang dibeli Pak Amin 1,5 kg. Isi masing-masing kantong gula tersebut 1/2 kg. Kantong yang diperlukan Pak Amin sama dengan 1/2 kg ditambah 1,5 kg dibagi 1/2 kg. Jadi jawabannya yaitu 8,5 ditambah 1,5 dibagi 1/2 sama dengan 10 dibagi 1/2 sama dengan 10 dikali 2/1 sama dengan jadi 20. Jadi kantong yang diperlukan Pak Amin adalah 20 kantong gula pasir.
Soal yang keempat, di kamar Ani terdapat foto dengan ukuran panjang 3/4 meter dan lebar 1/2 meter. Luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto tersebut adalah titik-titik meter persegi. Jadi jawabannya, panjang ukuran foto yaitu 3/4 meter dan lebarnya setengah meter. Luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto adalah dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang di sini terdapat ukuran 3/4 dan lebar terdapat ukuran 1/2 meter, sama dengan 3 kali 1/4 dikali 2 sama dengan 3/8. Jadi luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto tersebut adalah 3/8 meter persegi. Soal yang kelima, yaitu Virial membeli pita di toko Pak Eko sepanjang 5 meter. Pita tersebut akan dipotong-potong dengan ukuran yang sama panjang. Setiap potongan panjangnya adalah 1/5 meter. Berapa banyak potongan pita tersebut? Jawabannya yaitu 5 dibagi 1/5. 5 itu dari Virial membeli pita di toko Pak Eno sepanjang 5 meter. Dan 1/5 meter itu dari setiap potongan panjangnya. Jadi di sini 5 dibagi 1/5 sama dengan 5 dikali 5/1. Ini dikalikan dikarenakan pembagian menjadi perkalian dan pembilang dibalik menjadi penyebut di atas dan pembilang di bawah. Jadi 5 dikali 5/1 sama dengan 25. Jadi banyaknya potongan pita Virial adalah 25 meter. Sekian pemaparan video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.